Menurut penelitian, Indonesia adalah negara yang paling banyak mengidap gangguan tidur di Asia Tenggara. Wow, gila banget. Orang Indonesia itu paling banyak mengalami gangguan tidur dan dari tahun ke tahun ya, banyak orang Indonesia itu yang mengalami insomnia dan tidak bisa tidur, susah tidur, sama seperti saya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa makin hari makin banyak orang Indonesia itu nggak bisa tidur? Apakah ini ada hubungannya dengan gadget, ya? Apakah ini ada hubungannya dengan UMR gitu? Apakah ini ada hubungannya dengan overthinking? Apakah ini ada hubungannya dengan kecemasan? Apakah ini ada hubungannya dengan yang lain-lainnya? Dan saya akan menjelaskan dari sudut pandang data ya, penelitian ya. Jadi jangan beranggapan bahwa kalau saya menjelaskan nanti kenapa bisa seperti itu, apa solusinya, maka jangan berpikir bahwa ini karang-karangan saya ya, ini berdasarkan data dan solusi dari ahli kesehatan yang ada di Indonesia. Nanti akan saya tampilkan datanya, sumbernya dari mana gitu. Jadi ini bukan kata saya ya. Karena membahas tentang susah tidur ini butuh pakar yang spesialis sebenarnya, tapi ya untuk mengakali saya akan menaruh sumber dan data dan referensinya ya. Jadi otoritasnya bukan ada di saya, tapi di orang yang punya otoritas yaitu ahli kesehatan. Nanti di akhir video saya akan memberikan solusinya gitu, tapi di awal video saya akan mengurai dulu, oke? Sebenarnya masalah gangguan tidur ini adalah permasalahan yang sangat kompleks ya, tidak bisa, kita membahas dengan secara simpel gitu. Ini permasalahan yang sangat kompleks. Ada kemungkinan-kemungkinan gitu penyebab faktor dan yang mempengaruhi kenapa seseorang itu susah tidur gitu, mempunyai gangguan tidur. Salah satu alasan yang paling masuk akal gitu ya, kalau kita bahas dari sudut pandang teknologi zaman sekarang ini ya, salah satu yang mempengaruhi itu karena pengaruh gadget. Jadi gadget itu mempengaruhi kenapa kita susah tidur. Ya, kalau kita perhatikan misalnya anak-anak muda gitu ya, biasanya nih ya jam 10 malam main HP, terus main HP sampai jam 12 malam, terus main HP sampai kebablasan jam 3 pagi baru tidur. Kenapa bisa seperti itu? Karena kecanduan dopamin. Jadi kalau kita nonton video itu, terutama video-video yang, pendek ya, seperti video TikTok, kemudian YouTube Short, kemudian di Facebook Short juga ya. Maka kita akan kebanjiran dopamin. Karena kita kebanjiran dopamin, maka otak kita itu pengen lagi, dan pengen lagi. Sehingga ketagihan dan ujung-ujungnya kita telat tidur. Ya, kemudian pengaruh daripada cahaya ya, cahaya daripada HP itu mempengaruhi mata kita tetap on gitu, nggak ngantuk. Bagaimana solusinya? Solusi dari para pakar atau peneliti ilmu, eee, kesehatan itu, mereka menyarankan sebelum tidur itu, dimatikan dulu HP-nya gitu, minimal 1 jam sebelum tidur, matikan dulu HP-nya, kemudian tarik napas, dan pencahayaan juga harus dijaga ya. Pencahayaannya jangan terlalu terang gitu, jangan terlalu redup juga gitu. Jadi pas buat untuk tidur ya. Kemudian alasan selanjutnya misalnya, apa yang mempengaruhi? Karena overthinking ya, overthinking juga mempengaruhi. Overthinking ini bikin orang cemas gitu, masalah ekonomi, ada banyak masalah ya. Jadi seseorang itu kalau dia merasa cemas gitu, kemudian overthinking, dia susah tidur, susah banget tidur. Ada orang seperti itu, karena ini mempengaruhi otak ya. Jadi otak manusia itu sangat-sangat vital ya, dan ini mempengaruhi pola atau jam tidur. Bagaimana solusinya? Solusinya, ya kalau saya biasanya membaca buku, kemudian berendam air hangat ya, walaupun kadang-kadang, eee,
nggak ini juga ya, nggak work juga ya, nggak berhasil juga. Tapi saya selalu mencoba ya. Saya juga sebenarnya orang yang susah tidur ya, salah satu orang yang susah tidur ya. Kemudian alasan selanjutnya misalnya, karena pengaruh shift kerja ya, dan ini juga yang menyimpa saya. Dulu waktu saya umur, 20-an gitu, saya dulu sering masuk malam kerja, masuk sore, masuk malam, masuk pagi. Jadi ya, jam malamnya itu berubah-ubah. Nah, ketika saya keluar dari pekerjaan itu tidak akan hilang ya, susah hilang. Ditambah dulu saya dulu kuliah sambil kerja ya. Nah, ketika saya kuliah sambil kerja itu, saya tuh harus ngerjain skripsi, ngerjain PR, ngerjain tugas dan sebagainya. Jadi, selama kurang lebih 5 tahun saya nggak pernah liburan gitu. Bayangkan tiap hari kerja, kuliah, ngerjain PR, kerja, kuliah. Itu tuh terus yang berulang-ulang. Sumpek ya sebenarnya. Selama kurang lebih 4 sampai 5 tahun lah. Dan itu menghancurkan pola tidur saya ya, kurang lebih 4 tahun, 5 tahun. Makanya sekarang juga saya sering kebangun jam 2 pagi, jam 3 pagi gitu, tapi saya berusaha untuk tidur lagi gitu. Kadang nggak bisa tidur sampai pagi, ya terus siangnya bisa ngantuk, bisa enggak juga gitu ya, kalau kita beraktivitas ya. Kemudian apa solusinya kalau misalnya seperti ini? Kalau misalnya kerjanya security misalnya kan, ada tuh ya, banyak security kerja malam, ngopi lagi kan. Makanya menurut penelitian, banyak security yang terkena, gagal jantung atau penyakit jantung. Karena apa? Karena si malam minum kopi lagi. Jadi begadang itu sangat berefek pada jantung, guys. Sangat berefek, ya. Orang yang sering begadang itu kalau disuruh lari itu nggak bakalan bisa. Kenapa? Karena kena dengan jantungnya. Jantungnya itu bermasalah ya, bisa hipertensi juga kalau sering begadang. Makanya ini permasalahan serius sebenarnya, guys, bukan permasalahan odong-odong ya. Kemudian alasan selanjutnya misalnya kenapa, orang itu susah tidur, karena ada manusia ditakdirkannya, DNA manusia itu ditakdirkan untuk tidurnya cuma sebentar doang ya. Dan saya juga nggak tahu ini saya juga lama memikirkan hal ini, kenapa ada orang seperti itu ya. Ibu kandung saya itu ya, ibu saya itu tidurnya cuma 2 jam, 3 jam, ya mirip-mirip seperti Pak Habibie. Saya nggak tahu kenapa. Dan ini juga keluhan ibu saya semenjak kurang lebih, 20 tahun yang lalu ya. Dari situ mulanya. Tapi anehnya kalau ibu saya itu beraktivitas ya, bekerja siang hari, nggak kekurangan tidur masalahnya. Tapi tidurnya cuma 2 sampai 3 jam doang, satu malam gitu. Setelah itu nggak bisa tidur lagi. Saya juga kadang berpikir ya, jangan-jangan ini turun dari orang tua saya ya. Kenapa saya suka bangun malam-malam gitu, susah tidur gitu, ya. Kadang saya juga berpikir seperti itu ya. Ternyata ya setelah saya mengamati menurut penelitian, ada manusia yang seperti itu, yang DNA-nya seperti itu. Makanya zaman dulu ya para motivator-motivator mengatakan, ya, kita tidak boleh menghabiskan waktu kita untuk tidur ya, karena waktu kita di dunia ini sangat terbatas ya. Orang lain sudah bekerja, kalian tidur-tiduran aja. Kita ya para motivasi kan seperti itu ya zaman dulu. Mereka biasanya menggunakan nama Pak Habibie. Dia tuh Pak Habibie tidurnya cuma 3 jam, cuma 4 jam doang. Tapi apa? Tapi dia bisa jadi penemu, ya, bisa jadi ilmuwan, bisa jadi presiden dan lain sebagainya. Banyak tuh ya para motivator-motivator mengatakan seperti itu di Indonesia. Tapi menurut penelitian DNA manusia itu ada kok yang seperti itu. Ada menurut penelitian DNA-nya ada seperti itu. Bukan gangguan ya, tapi memang seperti itu DNA-nya. Kemudian ya ada juga orang yang tidurnya itu siang, ada seperti itu. Malam susah tidur, tapi tidurnya siang, ada seperti itu. Jadi ada orang yang tipenya bangun pagi, tipe pagi biasanya yang tidurnya cuma sebentar dan cepat bangun pagi. Kemudian ada yang tipe siang misalnya dia
bangunnya jam 9 pagi, jam 10 pagi, atau jam 12 siang, ya, ada yang seperti itu ya, ada yang suka begadang ya. Ya, kemudian ada yang, suka tidur siang juga ya, tidur siang, ya seperti itu ya, seperti, eee, ini ya, seperti kura-kura ya, suka tidur siang. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa seperti itu? Apa alasannya? Ya karena DNA, bawaan lahir. Kemudian kalau saya perhatikan ya, secara antropologi, manusia itu kan nggak didesain ya untuk, ya rata-rata ya, ada sebagian manusia yang didesain untuk tidur siang, malam-malam tidurnya sedikit. Ada, tapi rata-rata manusia kan didesain untuk tidur malam ya. Nah, pada zaman dulu ya, belum ada yang namanya listrik ya, belum ada penemuan-penemuan seperti zaman sekarang ini, alat penerang dan lain sebagainya. Zaman dulu itu, manusia itu jarang yang, susah tidur gitu. Karena apa? Karena zaman itu belum ada yang namanya lampu. Jadi otak manusia itu kalau sudah, berhadapan dengan sesuatu hal yang gelap ya, misalnya nggak ada lampu, maka secara tidak langsung akan memerintahkan tubuh manusia itu untuk tidur. Ya, sementara zaman sekarang kita perhatikan, di mana-mana ada lampu, ya kan? Siang siang, ada lampu ya, kemudian malam-malam juga ada lampu di kota-kota besar ya. Kalau kita perhatikan di Jakarta Pusat kan, tuh lampunya nggak redup-redup tuh, ya. Jadi ini sama dengan penelitian daripada riset yang diteliti di Indonesia, di mana orang-orang yang tinggal di DKI Jakarta itu, mereka lebih susah tidur ya dengan kota-kota lainnya. Jakarta, Jawa Barat itu lebih yang susah itu ya Jakarta, menurut penelitian Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan kota-kota lainnya. Tapi di urutan pertama itu DKI Jakarta, ya. Orang-orang DKI Jakarta itu tidurnya sangat sedikit, guys, beda dengan kota-kota lainnya. Ya seperti kota Papua, Sumatera, Kalimantan, dan lain sebagainya. Jadi ini dipengaruhi daripada lampu ya, karena lampunya terang benderang siang dan malam. Sehingga otak manusia itu susah membedakan, apakah ini siang, apakah ini malam, ya, susah membedakan kalau ada lampu ya kan. Makanya kalau kita tidur itu nggak boleh menggunakan lampu yang sangat terang benderang. Karena apa? Karena manusia itu punya kecenderungan ya tidurnya untuk gelap-gelapan. Kenapa? Karena dari situ katanya ada vitamin ya, semacam vitamin ke tubuh manusia gitu kalau lampunya dimatiin ya. Nah, itulah alasannya kenapa ya orang yang suka tidur siang itu mukanya pucet, lemas, daripada orang yang tidurnya malam gitu. Jadi kalau saya ya biasanya kalau sudah susah tidur malam-malam, cara mengatasi secara pribadi ya, tapi jangan ditiru ya. Biasanya saya itu, cara mengubah jam tidur saya itu, saya usahakan ya nggak tidur sampai seharian gitu. Misalnya nih, malam-malam saya nggak bisa tidur, ya sampai siang juga saya nggak tidur ya, untuk merubah polanya. Nanti jam 10 malam saya baru ngantuk, terus nanti bangunnya jam 5 atau jam 6 pagi gitu. Jadi siklusnya jadi tepat gitu, ya. Saya merubahnya seperti itu, tapi itu cara yang paling ekstrim ya. Kemudian saran saya bagi yang nonton video, kalau misalnya Anda susah tidur itu, jangan pernah coba-coba olahraga tanpa tidur, jangan pernah coba-coba. Ya kalau misalnya ada yang mengatakan para motivator ya, kita harus bangun ya, kita harus berenang pagi-pagi. Tapi lihat kondisi juga, kalau kondisi kita itu kurang tidur itu sangat berbahaya, guys, sangat-sangat berbahaya. Kemudian ya, pengaruh daripada suara juga, suara-suara yang berisik, itu juga mempengaruhi kenapa seseorang itu susah tidur. Ada banyak kok suara dari mobil yang berisik, suara kendaraan, suara tetangga yang dangdutan tiap malam misalnya, atau suara-suara dari toa misalnya, atau sound horeg misalnya, ya kan? Jadi bisa bikin seseorang itu tidak bisa tidur atau susah tidur, ya. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan selanjutnya misalnya, apakah ini akan mempengaruhi
produktivitas orang Indonesia? Ya sangat mempengaruhi. Ya walaupun orang Indonesia itu salah satu orang yang, eee, paling rajin bangun subuh ya. Indonesia itu salah satu negara yang paling rajin bangun subuh, tapi saya melihat walaupun orang Indonesia itu paling rajin bangun subuh, tapi produktivitasnya itu kalau dibandingkan dengan negara lain itu jauh berbeda. Jadi produktivitas orang Indonesia itu ya kalau dibandingkan dengan China misalnya, satu orang China itu untuk mengimbangi cara kerjanya atau kinerjanya itu harus ada 4 orang atau 3 4 orang Indonesia. Karena orang Indonesia itu ya di sisi lain ya mereka tidak memikirkan yang namanya, pola hidup mereka ya. Kalau mereka misalnya begadang ya, mereka akan menjadikan ini alasan ya. Misalnya nih ya, kerja pagi-pagi, udah tahu misalnya kerja pagi-pagi, mereka mengatakan atau alasannya misalnya, "Oh, tadi malam saya nggak bisa tidur, begadang dan sebagainya, bla 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 bla." Sehingga ini alasan mereka untuk tidak produktif ya. Jadi anak-anak muda di Indonesia itu banyak kok yang tidak produktif karena apa? Karena masalah gangguan tidur ya. Susah tidur, sangat susah untuk tidur. Jadi bagi sahabat yang nonton video ini ya, kalau Anda susah tidur itu segeralah konsultasi ke psikolog mungkin, ke dokter. Saya juga dulu pernah ke psikolog kok, ya bukan orang gila ya kalau ke psikolog. Di Indonesia itu ya, ada stereotip yang mengatakan bahwa kalau kita pergi ke psikolog itu, kita itu seperti orang gila. Enggak. Jadi di Indonesia itu ya, kita lebih dihargai kalau kita pergi ke dukun daripada ke psikolog. Jadi ini semacam ini ya, semacam tradisi ya, tradisi yang tidak bagus ya. Nggak jadi masalah pergi ke psikolog, konsultasi ke psikolog gitu, ke dokter juga. Ini bukan permasalahan sepele guys ya. Menurut penelitian hanya 7% orang yang mengalami insomnia yang pergi ke dokter, yang serius mengalami, eee, gangguan tidur. Hanya 7%. Angkanya sangat-sangat kecil sekali ya, sangat-sangat kecil sekali. Jadi itu artinya banyak orang Indonesia itu nggak peduli dengan kesehatannya. Setinggi apapun jabatan kita, sebagus apapun tampang kita, atau sebanyak apapun duit kita, kalau kita tidak sehat, maka kita tidak akan bisa menikmati hidup, ya. Semuanya akan ya nggak berarti ya kalau kita tidak sehat.